Samsung Galaxy S23 FE itu ibarat kayak penantian panjang, bertahun-tahun, tapi hasilnya worth it. Ya, Fan Edition lahir kembali. Setelah terakhir meluncur awal tahun lalu, di tahun ini Samsung meluncurin Galaxy S23 FE yang harganya mirip, tapi upgrade-nya banyak. Apa itu plastik? Murahan. Galaxy S23 FE sekarang udah nggak pakai bahan polikarbonat di bingkai ataupun di bodinya. Smartphone ini udah pakai bingkai alias frame dari aluminium dengan bodi berbahan dasar kaca. Jadi mirip kayak Galaxy S23 series. Bedanya cuma satu. Bodi kaca dari smartphone ini nggak dilindungin sama Gorilla Glass Victus. Cuman Gorilla Glass 5 aja, tapi ya lumayan lah. Lumayan buat ngelindungin smartphone ini dari goresan-goresan halus, dari partikel-partikel yang tajam kayak misalnya debu atau kerikil. Cuman ya gue saranin mendingan pakai casing aja lah, biar smartphone ini jauh lebih aman lagi. Secara feel penggunaan sebenarnya smartphone ini tuh ada di ukurannya nih ya. Ada di tengah-tengah antara Galaxy S23 sama Galaxy S23 Plus. Jadi dengan layar 6,4 inci tapi dengan bezel yang cukup tebal, sebenarnya dimensinya emang agak sedikit lebih gede daripada Galaxy S23 Plus. Jadi cara feel smartphone ini tuh mirip-mirip kayak Galaxy A54 sebenarnya. Cuman dengan bodi yang berbahan dasar aluminium, bikin smartphone ini terasa solid, terasa kokoh. Apalagi smartphone ini udah ngantongin rating IP68. Jadi bisa kalian cemplungin atau diajak berenang di air tawar sedalam 1,5 meter dalam durasi 30 menit. Bukan cuman materialnya aja yang lebih premium, desainnya juga dibikin bener-bener persis kayak Galaxy S23 series. Bingkai kameranya frameless, jadi ada 3 kamera yang dibikin sejajar secara vertikal. Terus cara pewarnaan juga colorful, nggak kalem kayak Galaxy S23 series. Jadi smartphone ini tuh cocoknya sih buat Gen Z atau anak-anak yang ekspresif. Karena ada beberapa warna yang menurut gua eye-catching sih. Kayak misalnya mint, cream, terus black juga, ada warna purple dan juga indigo. Nah, untuk warna indigo ini bisa didapetin secara eksklusif di website Samsung Indonesia. Unit yang gue pegang sendiri ini warnanya mint. Nggak ada efek gradasi, nggak ada teknik-teknik pewarnaan ala-ala brand smartphone asal Cina yang kayaknya lebih ribet gitu ya. Berapa lapis, ratusan gitu ya. Nggak ribet kayak gitu. Cuman satu aksen warna aja, nggak ada tekstur halus, tekstur gradasi, efek pencahayaan, bla bla bla, nggak ada gimmick-gimmick kayak gitu, tapi kelihatan cakep, kelihatan minimalis dan sederhana. Cuman ya emang ada beberapa kekurangan khususnya buat kalian yang beli warna-warna gelap. Karena bodi kaca dan desainnya glossy, jadi gampang banget jejak sidik jari bakal nempel di bodi belakang. Cuman untuk warna krim atau warna-warna yang terang sih nggak bakal kelihatan terlalu jelas ya jejak sidik jarinya. Karena ini Fan Edition ya, jadi seri high-end bukan flagship, tapi memberikan sensasi atau pengalaman Galaxy S series lah. Jadi ini masih masuk ke keluarga Galaxy S23 series. Cuman ada beberapa yang harus di-courting untuk menekan harganya. Malum, smartphone ini harganya cuma 8,9 jutaan aja, beda 3 jutaan kayaknya dibandingin sama Galaxy S23 yang reguler. Nah, yang di-courting pertama adalah bagian layarnya. Dia masih pakai panel Dynamic AMOLED 2X, ukurannya 6,4 inci, resolusinya juga udah Full HD+, refresh rate-nya udah 120 Hz, dan buat kalian yang sukanya nonton Netflix di resolusi Full HD, udah ngantongin sertifikat Widefront L1, jadi bukan Netflix di resolusi Full HD, udah bisa di smartphone ini asal paketnya sesuai. HDR10 Plus juga udah ada sertifikasinya, jadi nonton YouTube di resolusi tinggi dengan mode HDR yang aktif bisa banget di smartphone ini. Cuman yang kurangnya ada 2 nih. Yang pertama, seperti yang gue bilang tadi, lapisan kaca dari smartphone ini cuman Gorilla Glass 5 aja, nggak Gorilla Glass Victus 2 kayak Galaxy S23 series. Yang kedua, bezelnya yang tebel di setiap sisinya dan nggak simetris pula. Lihat nih, bagian dagunya tuh cukup tebel loh. Ini kayak agak mengecewakan aja sih untuk sebuah smartphone high-end yang harganya 8 jutaan. Ini kayak smartphone mediocre aja sih rasanya secara tampilan. Jadi ya memang ada plus minusnya untuk di Fan Edition ini. Selain harganya memang dibikin ekstra murah. Bagian dapur pacu dari Samsung Galaxy S23 FE ini memang yang paling menarik sih kalau menurut gua. Kalian inget nggak?
pas Samsung Galaxy S22 series rilis di Indonesia, itu sebelum rilis di Indonesia, itu banyak konsumen, termasuk gue juga, tech reviewer, yang berharap Samsung bawa varian Exynos 2200 secara global maupun ke Indonesia juga. Karena prosesor tersebut jadi SoC pertama untuk mobile yang punya GPU berbasis AMD RDNA 2, yang pastinya menyuguhkan grafis berkualitas tinggi dan udah ngedukung ray tracing pula, asalkan game tersebut memang udah ngedukung teknologi yang sama. Jadi secara grafik tuh mirip-mirip lah kayak game konsol gitu. Cuman sayangnya Samsung tiba-tiba ngerilis secara global yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Ini kebiasaan baru karena udah sejak lama tuh Samsung biasanya ngerilis smartphone secara global yang pakai Exynos, yang Snapdragon untuk beberapa negara aja kayak Amerika ataupun Korea Selatan. Nah sekarang dibalik, jadi cuma beberapa negara aja yang pakai Exynos 2200 dan secara masif disebarin pakai Snapdragon 8 Gen 1. Cukup kecewa sih, cukup kecewa. Tapi sekarang kekecewaan tersebut dibayar lunas di Galaxy S23 series. Sekaligus smartphone ini jadi HP pertama yang punya SoC dengan GPU berbasis AMD RDNA 2. Jadi kalau buat segi grafis sih udah mantep sih. Nah, Exynos 2200 ini disandingin sama RAM jenisnya LPDDR5 dengan luas 8GB, dengan besaran 8GB, terus juga memori penyimpanan UFS 3.1 yang ada dua tipe kapasitasnya, 128GB dan 256GB. Kalau kalian nanyain Antutunya, Antutu benchmark dari smartphone ini masih sangat bisa diperhitungkan. Karena dari pengujian yang gue lakuin di Antutu benchmark versi 10, smartphone ini mencapai skor 1,12 juta poin. Jadi kalau dibandingin nih head to head, emang mirip-mirip kayak Snapdragon 8 Gen 1. Ya 11-12 lah skornya. Tapi kalau disandingin sama chipset generasi terbaru, smartphone ini masih kalah sama Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang ada di Poco F5. Jadi emang agak jauh sih selisihnya. Tapi kan kalau ngomongin soal prosesor, nggak cuma soal ngebut ya, tapi experience penggunaan juga. Dan sejauh ini gue pakai smartphone ini ya aman-aman aja untuk multitasking, untuk main games, sesekali untuk medsos, ya enak-enak aja sih. Untuk nemenin gue seharian penuh, smartphone ini masih sanggup-sanggup aja untuk seorang yang casual gamer dan lumayan punya intensitas tinggi lah buat ngakses media sosial. Nah, kalau kalian nanyain soal benchmark lainnya kayak PCMark dan 3D Mark, emang kelihatan banget kalau performance dari Exynos 2200 ini memang agak kurang stabil ya, karena dilakukan di PCMark, pengujian simulasi yang dijalani di smartphone ini tuh cenderung naik turun performance-nya. 100% performance itu diberikan ketika smartphone berada di pengujian yang cukup berat, kayak misalnya foto editing atau video editing. Terus juga kebanyakan performance yang diberikan oleh smartphone ini berada di rentang 40-60%. Tapi naik turun banget, jadi nggak stabil. Meskipun mencapai skor 12.900-an poin, ya emang cukup tinggi sih. Untuk 3D Mark sendiri lumayan stabil, tapi nggak stabil banget karena stabilitas di pengujian with live stress test itu cuma 53,5% aja. Nah, with live stress test ini tuh melakukan looping sebanyak 20 kali grafis yang lumayan berat untuk sebuah smartphone, di mana frame rate rata-rata yang didapetin oleh smartphone ini tuh berada di rentang 19 sampai 63 fps. Jadi kelihatan banget nih rentangnya jauh. Kelihatan banget juga kalau stabilitasnya tuh beneran naik turun. Dan dari grafik juga kelihatan ada beberapa momen di mana smartphone ini mengalami throttling alias penurunan kinerja grafik yang lumayan signifikan. Pengujian lainnya yang lebih berat lagi, with live extreme stress test, itu stabilitasnya 55,8% dengan rata-rata frame rate 5-16 fps. Jadi emang pengujian ini cukup berat, sangat berat malah untuk Samsung Galaxy S23 FE dengan Exynos 2200. Untuk kapasitas baterainya masih sama dengan Galaxy S21 FE, 4500 mAh dengan fast charging 25 watt dan wireless charging 15 watt. Gue pakai sebagai daily driver sih ya, smartphone ini bisa menemani gue lebih dari 12 jam ya. Jadi ngecas pagi sampai sore sampai pulang kerja itu masih ada sisa baterai yang bisa gue gunain sampai ke malam hari. Jadi tinggal ngecas lagi buat paginya biar nemenin gue untuk seharian penuh lagi. Cuman yang jadi concern dari smartphone ini adalah
kenapa sih Samsung tuh masih kekeh banget gitu pakai fast charging 25 watt ketika smartphone yang bahkan jauh lebih murah dari smartphone ini udah 67 watt ke atas. Kayak Redmi Note series deh misalnya, kayak Xiaomi 13T, kayak bahkan Infinix yang udah lebih dari 60 watt, yang bahkan jauh lebih murah dari smartphone ini. Kenapa gitu Samsung masih aja 25 watt dan menghilangkan adapter charger pula? Gue sendiri karena gue user Samsung, ya untungnya gue nggak usah beli lagi ya adapter charger buat ngetes kecepatan charging dari Samsung Galaxy S23 FE. Dari pengujian yang gue lakuin, butuh seenggaknya lebih dari 70 menit buat ngisi baterai smartphone ini sampai penuh dengan mode refresh rate di set 120 Hz dan tetap berada di jaringan seluler yang aktif. Bagian kamera di-upgrade banget oleh Samsung di Galaxy S23 FE. Nggak ada lagi kamera utama 12 MP, sekarang kamera utamanya udah 50 MP dan didukung optical image stabilization. Dengan skema pencitraan quad Bayer, jadi secara default gambar yang dihasilin itu resolusinya 12,5 MP. Hasilnya sih Samsung banget ya, Samsung flagship banget ya. Warnanya natural, detailnya dapet banget, dynamic range-nya juga bagus. Dan gue yang suka dari pencitraannya Samsung itu selalu memberikan warna yang senatural mungkin, nggak dikasih efek oversaturate gitu ya pada beberapa scene atau skenario pas kita ngambil gambar. Misalnya nih, kalau kita ngambil gambar di outdoor dengan smartphone brand lain misalnya, itu biasanya rumput atau apapun, objek apapun itu yang berwarna hijau bakal ditajemin, jadi bakal kelihatan lebih halus warnanya, tapi ya jadi jelek aja gitu kelihatannya karena kita harus ngedit lagi. Nah, kalau smartphone ini memberikan hasil yang lebih natural, baik itu secara warna, detail, jadi ya mirip-mirip kayak aslinya ketika kita ngeliat skenario itu secara langsung. Untuk ultrawide-nya Samsung ngasih sensor 12 MP. Secara resolusi emang ya nggak impresif lah, tapi sistem HDR dari aplikasi kamera Samsung itu emang nggak ada obatnya sih, juara banget. Hal itu yang bikin kualitas kamera ultrawide dari smartphone itu punya detail yang cukup bagus dengan warna yang lagi-lagi natural. Dynamic range-nya juga ya lumayan bagus lah, lumayan lebar. Jadi hasilnya ya memuaskan. Kita mau motret dengan nembak cahaya matahari aja pun warnanya masih dapet. Yaitu canggihnya HDR dari Samsung. Makanya konfigurasi kamera itu nggak melulu soal hardware, tapi juga soal software, yakni pencitraan dan artificial intelligence. Nah, untuk telefoto, kamera telefotonya itu pakai sensor 8 MP. Emang resolusinya rendah dan punya kemampuan 3 kali optical zoom. Nah, kalau misalnya kita melakukan perbesaran sampai 3 kali untuk optical zoom, memang detailnya masih dapat karena lossless zoom ya. Jadi detailnya tuh bakal sama ketika kita motret pakai kamera utama juga. Jadi nggak kehilangan banyak pixel detail. Cuman kalau misalnya kita motret pakai hybrid zoom, digital zoom juga, barulah di situ kelihatan kekurangannya. Emang AI bekerja dengan baik di sini dengan menambal banyak pixel, banyak detail yang hilang dengan cara menghaluskannya. Nah, ini sih sebenarnya yang kurang. Dengan detail yang halus, jadi ketika kita memperbesar gambar, itu jadi kelihatan noise di mana-mana. Jadi ya emang nggak terlalu impresif sih untuk perbesaran secara digitalnya. Memang wajar ya karena digital perbesarannya. Cuman untuk optical zoom-nya di lensa telefoto ini memang bagus sih secara detail dan juga warna. Tetap natural. Nah, untuk selfie 10 MP, jadi bukan 32 MP kayak Galaxy S21 FE. Fix focus pula. Untungnya ya sistem kamera Samsung yang udah bagus, warnanya natural dan detailnya juga tetap dapet. Memang nggak seimpresif kamera belakang. Cuman ya oke lah buat selfie tipis-tipis terus diupload ke media sosial. Jadi ya Samsung Galaxy S23 FE ini tuh HP yang ekonomis, tapi nggak murahan. Smartphone ini tuh dikemas sedemikian rupa oleh Samsung agar tetap kelihatan mahal, tetap kelihatan premium, mewah, tapi dijual dengan harga yang nggak bikin kantong jebol-jebol banget gitu. Dengan harga 8,9 dan 9,9 juta untuk varian yang tertingginya, menurut gue sangat adil sih Samsung memberikan banyak upgrade dan mengurangi beberapa sektor yang menurut mereka mungkin nggak terlalu kepake juga oleh para pengguna.
Kalau misalnya dapur pacu Exynos 2200 itu udah ngebut loh untuk saat ini ya. Untuk bisa dipakai setahun 2 tahun masih aman lah. Dan juga bakal dapet update software yang cukup panjang juga, termasuk One UI 6. Jadi smartphone ini juga masuk buat dapetin One UI 6 berbasis Android 14. Di sektor kamera juga 50 megapiksel ada upgrade yang signifikan untuk Galaxy S23 FE. Karena ya user udah pasti pakai kamera dong kemana-mana, buat motret sana, buat motret sini, buat update status udah pasti pakai kamera lah ya. Terus juga build quality dari smartphone ini yang jauh lebih baik lagi, material aluminium dan kaca di bodi belakangnya, serta rating IP68. Memang ada beberapa kekurangan sih ya, minor sebenarnya kekurangannya, cuman menurut gua ini adalah smartphone yang adil sih, paling fair mungkin ya. Salah satunya yang dikasih Samsung untuk para konsumennya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ya, Samsung Galaxy S23 FE itu jadi pilihan yang pas lah salah satunya buat kalian yang memang nyari smartphone dengan kualitas high-end, premium lah ala-ala Galaxy S series, tapi dengan harga yang masih nyerempet ke kelas menengah ke atas. Ya, sekitaran 8,9 juta, nggak terlalu mahal lah menurut gua, harga yang pas buat Galaxy S23 FE. So, gitu aja review lengkap impresi gue dari smartphone ini. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Lizon Tech buat dapetin informasi review paling lengkap di dunia pergadgetan di Indonesia. Gue Faisal, pamit.